Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membedah kitab Al-Farqul Manhaji Baina Ahli Sunnati wa Ahli Al-Ahwa yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah ta'ala, yang artinya adalah perbedaan manhaj antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan pengekor hawa nafsu. Buku ini dibagi menjadi 3. Sangat simpel sekali. Yang pertama adalah penjelasan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang bagaimana seharusnya kita beragama Islam, metode di dalam berislam seperti apa. Kemudian beliau akan membawakan nukilan dari banyak ulama dari berbagai macam masa. Kemudian yang kedua, beliau akan menyebutkan tentang ucapan-ucapan ulama Ahlu Sunnah juga tentang kesesatan metode yang dilakukan oleh para pengikut hawa nafsu. Dan di situ beliau juga membawakan macam-macam hawa nafsu itu seperti apa. Ya, semuanya hawa nafsu, tapi wujudnya berbeda-beda. Kemudian beliau rinci satu persatu. Ada hawa nafsu yang wujudnya akal, ada hawa nafsu yang wujudnya taklid buta, ada hawa nafsu yang wujudnya mimpi, ada hawa nafsu yang wujudnya modernisasi, ada hawa nafsu yang wujudnya mengekor kepada budaya orang barat, dan seterusnya. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah kesimpulan-kesimpulan. Ya, ada sekitar 6 atau 7 kesimpulan yang beliau bawakan setelah menguraikan ucapan ulama tentang masalah bagaimana manhaj Ahlus Sunnah. Kemudian beliau menguraikan ucapan-ucapan orang-orang yang menyimpang. Kemudian beliau menyimpulkan. Jadi inti daripada kitab ini sangat simpel sebenarnya. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nasihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala yartabu al-bahisu fi mawdu'i al-firaqi anna thammata wujuh ikhtilafin kathirah bainaha. Tidak lagu orang yang membahas tentang teologi atau firaq, ya, kelompok-kelompok Islam, bahwasannya di sana ada banyak sekali sisi perbedaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Baida anna al-mulfita lin-nazari huwa ittifaqu ahli al-ahwa'i fi aslin jami'in iltaqaw hawlahu rukma tabayuni masharibihim saru bisababihi fi shiqqin wa ahlu sunnati fi shiqqin. Namun yang menarik adalah meskipun mereka berbeda-beda, akan tetapi mereka sebenarnya sepakat dalam satu hal. Perbedaan mereka itu semuanya bisa kita kategorikan dalam satu kategori, yang mana dengan ini mereka menjadi berada di satu garis. Kemudian di seberang ada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi ada garis pembeda antara mereka dan juga Ahlu Sunnah. Wa yatarakazu hadzal farq haula an-nass asy-syar'i min al-Qur'ani wa sunnah. Dan perbedaan ini, garis pembeda antara mereka dan juga Ahlu Sunnah, berfokus kepada nas, teks, dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Haitsu yuqarriru ahlu sunnati bijala'in anna iqrar al-'abdi bisyahadataini yafridu 'alaihi an yaj'ala kalama man amana bihi rabban wa ma'buda wa kalama man amana bihi nabiyyan wa rasula bil maqami alladhi la yadnu minhu maqam. Di mana Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan dengan jelas bahwasannya ketika seorang hamba itu mengakui 2 kalimat syahadat, maka hal ini berkonsekuensi wajib atasnya untuk menjadikan
firman Allah yang dia imani sebagai Rabb dan juga yang dia sembah, dan juga meyakini bahwa sabda Nabi SAW yang dia imani sebagai Nabi dan utusan Allah berada di posisi yang jauh dari posisi ucapan-ucapan selain keduanya, di paling atas. Fayalzamul 'abda hina idzin 'indahum an yatruka kulla qawlin wa 'aqdin yukhalifu an-nusus mahma malat ilaihi an-nufus. Maka harus bagi seorang hamba ketika itu untuk meninggalkan setiap ucapan, setiap keyakinan yang menyelisihi dalil, meskipun jiwa kita cenderung kepadanya. Wa usribahul qalbu, meskipun sudah digandrungi oleh hati. Fa inna nahya qad warada sarihan an mujarrad raf'i as-sauti fawqa sauti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya larangan telah datang secara jelas, larangan dari sekedar mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawa'ada ar-Rabb min fi'li dzalika bihubuti 'amalihi. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengangkat suara lebih keras daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancamannya adalah amalannya bisa batal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian mengeraskan ucapan kepadanya. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Akibatnya antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan kalian bisa gugur dan kalian tidak merasa. Fa idza kana raf'u as-sauti fawqa sautil muballigh an rabbih sababan li hubutil amal. Apabila mengangkat suara di atas suara orang yang menyampaikan risalah dari Tuhannya bisa membatalkan amalan, fa kaifa bi taqdimil ara'? Bagaimana dengan orang yang lebih mengedepankan pendapat, wal adwaq atau perasaan, was siyasat atau politik, ala ma jaa bihi wa rafa'aha alaih, mengedepankan semua ini di depan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengangkat pendapat, perasaan, politik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaysa aula an yakuna muhbitan lil amal? Bukankah ini lebih utama untuk menjadi sebab batalnya amal? Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Fala, sekali-kali tidak, wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minun, Allah Subhanahu wa taala katakan mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu hakim, fima syajara bainahum, atas apa yang diperselisihkan di antara mereka, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di dalam hati mereka atas apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Ayat ini turun ketika terjadi perselisihan antara Zubair bin Awam dan seorang sahabat Ansar tentang masalah pengairan sawah. Kemudian mereka berhukum kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW memutuskan bahwa Zubair lebih berhak untuk mengairi sawahnya terlebih dahulu. Maka sahabat Ansar ini protes. Dia mengatakan, ankana ibna ammika ya Rasulullah, apakah gara-gara dia sepupumu maka engkau dahulukan dia? Maka turun ayat ini, fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah mereka tidak beriman sampai mereka benar-benar menjadikanmu sebagai hakim. Jadi pemutus perkara ketika terjadi perselisihan dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, berkata Imam Muhammad Ibnu Jarir,
ay la yusaddiquna bi wa bika wa bima unzila ilaika hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Makna ayat ini adalah orang itu tidak beriman kepadaku, juga tidak beriman kepadamu wahai Muhammad, juga tidak beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu sampai mereka mau menjadikanmu hakim di dalam perselisihan di antara mereka. Yaqulu, Allah mengatakan hatta yaj'aluka hakaman bainahum, sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim di antara mereka. Fima ikhtalata bainahum min umurihim faltabasa alaihim hukmuh, di dalam hal-hal yang campur rancu hukumnya di antara mereka dan mereka samar hukum itu baginya. Ya, maka harus menjadikan Nabi SAW sebagai hakimnya di situ kalau ada masalah. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian ketika sudah diputuskan oleh Nabi SAW, tidak ada lagi rasa-rasa dongkol, jengkel, berat di dalam hati mereka atas apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW. Yaqulu la yajidu fi anfusihim dhiqan mimma qadait. Setelah diputuskan, tidak boleh mereka merasa sempit di dalam diri mereka atas apa yang telah engkau putuskan. Wa inna ma ma'nahu thumma la tuhriju anfusuhum mimma qadait. Maknanya adalah jiwa mereka tidak merasa sempit dari apa yang telah engkau putuskan. La ta'samu bi inkariha ma qadaita wa syakkiha fi ta'atik. Maknanya manusia itu jiwanya tidak berdosa, jangan sampai berdosa dengan mengingkari apa yang telah engkau putuskan atau meragukan ketaatan kepadamu. Wa anna alladhi qadaita bihi bainahum haqqun la yajuzu lahum khilafuh. Dan apa yang telah engkau putuskan di antara mereka adalah suatu kebenaran yang tidak boleh diselisihi. Ini muqaddimah di mana beliau menjelaskan bahwasannya sikap Ahlussunnah wal Jamaah harusnya adalah tunduk kepada dalil, tunduk kepada kebenaran. Yang menyetir mereka adalah dalil, bukan mereka yang menyetir dalil. Ya. Sehingga dengan demikian Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling objektif. Ketika mereka salah, mereka siap untuk rujuk apabila ada dalil yang menyelisihi kesalahan mereka. Mereka siap untuk kembali kepada dalil meskipun teori, prinsip, pendapat, kaidah telah mereka yakini puluhan tahun misalkan, kemudian setelah puluhan tahun mereka menemukan bahwa ada ayat atau hadis yang membatalkan teori mereka, membatalkan pendapat atau kaidah mereka, siap untuk mereka tinggalkan. Ya, karena dalil. Kemudian beliau mengatakan waqaddamallahu qauman aradu tahakuma ila ghairil kitabi was sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela kaum yang mereka ingin berhukum kepada selain Al-Qur'an dan sunnah. Ma'a da'wahumul iman bima anzalallah. Dengan bersamaan itu mereka mengklaim mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan. Tapi ketika berhukum tidak kepada Al-Qur'an. Faqala subhanahu, maka Allah SWT berfirman, Alam tara ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Maksudnya yang satu muslim, yang satu ahli kitab. Yang muslim beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini ada dua orang bersengketa, muslim dan juga ahli kitab. Yang muslim ini munafik. Kemudian ketika mereka bersengketa, yang muslim justru ingin berhukum kepada orang Yahudi namanya Ka'ab al-Ashraf. Ya. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu mengetahui bagaimana sikap mereka, ya, Umar keluarkan pedang untuk memenggal si munafik ini. Karena mereka yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Taghut adalah semua hukum
yang dianut, diikuti selain Al-Quran dan Sunnah. Semua peribadatan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala juga taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih, dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Wa hadza kama qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ayat ini adalah ingkarun minallah, pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla ala man yad'il iman, pengingkaran kepada orang yang mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengaku beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa huwa ma'a dzalika yuridu an yatahakama fi fasl al-khusumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih. Bersamaan dengan itu dia ingin berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah di dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kama dzukira fi sababi nuzuli hadhil ayah, sebagaimana disebutkan dalam sebab turunnya ayat ini tadi yang sudah kita ceritakan. Nah, setelah Ibnu Katsir membawakan sebab turunnya ayat ini, beliau menjelaskan bahwasannya makna dari ayat ini lebih umum, bukan hanya sekedar dalam urusan-urusan sengketa, urusan hak pidana, perdata, tapi lebih luas daripada itu. Beliau mengatakan wal ayatu a'ammu min dzalika kulli. Ayat ini lebih umum dari semua tema yang kita sebutkan tadi. Fa innaha dhammatun liman 'adala 'anil kitabi was sunnah. Ayat ini mencela atau celaan bagi orang yang berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah, wa tahakamu ila ma siwahuma minal batil, dan mereka berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah berupa kebatilan. Wa huwal muradu bit taghuti huna, dan inilah yang dimaksud dengan taghut di sini. Jadi hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan diamalkan itu namanya hukum taghut. Hakadha ya'taqidu ahlu sunnah fi hadhihi nusus. Demikianlah ahlu sunnah mereka berakidah di dalam nas-nas dalil ini. Amma khusumu ahli sunnah, adapun lawan-lawan ahlu sunnah, fayattafiqun, maka mereka sepakat, wa humul furaqaul mutanafirun, padahal mereka itu kelompok-kelompok yang juga berselisih. Ala adamir raf'i, mereka sepakat dalam satu hal, mereka la yarfa'una min sya'nin nassi ila hadzal hadd, pada derajat ini mereka menjadikan dalil itu nomor dua. Nomor satu itu adalah hawa nafsu mereka. Wa yasifuna ahla sunnah bisababi mawqifihim hadha bisailin minal awsaf. Kemudian mereka menuduh ahlu sunnah karena sikap mereka yang konsisten di atas dalil ini dituduh dengan macam-macam tuduhan. Allati wa in tawa ba'daha ala iqda'in wa tajannin, yang mana rata-rata ya sebagian tuduhan atau semuanya itu hanya kezaliman saja, tidak benar. Fa inna minha ma qad utliqa ala ahli sunnah li mujarradi tamassukihim bin nassi wa 'adhihim 'alaihi bin nawajid wa tilka syakatun zahirun 'an ka'aruha. Jadi tuduhan-tuduhan itu disematkan kepada ahlu sunnah hanya gara-gara mereka berpegang teguh kepada dalil dan mereka menggigit dalil tersebut dengan gigi geraham, dan tuduhan tersebut adalah tuduhan yang aibnya jelas terlihat, yakni tidak benar. Dijuluki qalat, dijuluki tidak paham waqi', dijuluki tidak mengerti kehidupan modern, ya, kemudian kuno dan seterusnya. Nah, apa benar ini tuduhan? Ahlussunnah tidak paham masalah-masalah kontemporer? Paham. Kalian yang hanya paham kontemporer. Ya, Ahlussunnah paham masalah-masalah yang ada di dalam fikih klasik dan fikih kontemporer, paham semua insyaallah. Cuma sikapnya enggak kebablasan seperti manusia-manusia liberal zaman sekarang. Waqad uniya ahlul ilmi bi idahi maslakil fariqaini ma'an nas, dan para ulama mereka telah menjelaskan sikap dari kedua belah pihak ma'an nas, kepada nas Al-Quran atau hadis,
Wa qarraru annahu al-ma'lamul akbar alladhi mayyaza ahlas sunnati an mukhalifihim. Dan para ulama telah menyatakan bahwasanya ini adalah perbedaan terbesar antara ahlu sunnah dan lawan-lawan mereka, yaitu sikap menghadapi dalil. Bihaitsu sara firaqan aw farqan manhajiyan, di mana perbedaan ini adalah perbedaan manhaj, metode. Yu'rafu bihi al-muttabi' minal mubtadi', yang mana kita akan mengetahui dengannya mana yang muttabi', mana yang mengikuti dalil, mana yang mubtadi', mana yang ahli bid'ah. Wa sattara ahlul ilmi fi bayani hadzal amri al-'azim wa bayani ma tarattaba 'alaihi min nata'ij ibarat fi ghayatil husni wan nafasah. Dan juga para ulama telah menuliskan dalam menjelaskan perkara yang besar ini dan juga kesimpulan-kesimpulannya dengan ungkapan-ungkapan yang sangat bagus dan sangat bernilai. Wa sayakunu bastu hadzal mawdu', dan akan dipaparkan tema ini insyaallah min khilalil mabhatsain atiyain, dari dua pembahasan di bawah ini. Al-mabhatsul awwal, pembahasan yang pertama, fi bayani hadzal farqi fi janibi ahli sunnah wa ahli al-ahwa, tentang menjelaskan perbedaan ini baik dari sisi ahlu sunnah atau dari sisi pengikut hawa nafsu. Wa fihi matlaban, dan di dalamnya ada dua pembahasan lagi. Yang pertama adalah sisi ahlu sunnah, yang kedua adalah sisi ahli bid'ah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah kesimpulan-kesimpulan tentang perbedaan dari kedua metode yang sudah disebutkan tadi. Jadi ada tiga intinya ya, yaitu manhaj Ahlussunnah, manhaj ahli bid'ah, kemudian kesimpulan ya antara keduanya. Baik. Di sini ada istilah-istilah yang beliau ingin jelaskan sebelum kita masuk membaca kitab. Yang pertama, apa itu manhaj? Beliau mengatakan manhaj ini artinya adalah at-tariqul wadih, jalan yang jelas, wal khittah al-marsumah, dan juga strategi yang direncanakan, yang terencana ya, atau metode bahasa lainnya. Kemudian Ahlus Sunnah, siapa itu Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah adalah lawan dari ahli bid'ah. Dan ada nama-nama lain untuk Ahlus Sunnah yang nama ini tidak mempersempit makna Ahlus Sunnah. Ya, beda dengan nama-namanya ahli bid'ah, itu mempersempit. Namanya Ahlus Sunnah disebut oleh para ulama ahli hadis, disebut oleh para ulama ahli athar, disebut taifah mansurah, firqah najiyah, disebut juga salafiyun. Yang mana semua istilah-istilah ini tidak mempersempit makna Islam, tidak mempersempit makna iman. Berbeda dengan nama-nama kelompok yang menyimpang. Ya. Ada misalkan mereka punya nama Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, yang mana maknanya sempit, mengacu kepada satu orang saja, bukan kepada Nabi SAW, bukan kepada Al-Quran, tapi kepada pendiri kelompok-kelompok tersebut. Ya. Jadi nanti kalau kita sebutkan istilah-istilah nama-nama ini, ya harus paham. Yang paling penting antum lihat maknanya, ya, semakin mempersempit Islam atau tidak. Kalau mempersempit nggak boleh dipakai. Kemudian yang dimaksud ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu ini, yang maksudnya adalah semua orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Ya, kadang mereka berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah tidak dinomorsatukan. Mereka jadikan sebagai penguat saja misalkan, atau ketika sesuai dengan nafsu, akal, ya, dengan fanatik golongan baru dipakai misalkan. Nah, ini artinya dia mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti dalil. Nah, baik, kita masuk pembahasan yang pertama. Kalau antum yang pegang buku halaman 13. Al-matlabul awal, pembahasan pertama, janibu ahli sunnah
manhaj menurut Ahlus Sunnah. Qala tafawata ahlul ilmi fi bayani hadzal farqi baina mushibin wa mujizin wa baina wasifin wa muhallilin. Para ulama berbeda-beda dalam menjelaskan perbedaan ini. Ada yang menjelaskan secara panjang lebar, ada yang menjelaskan secara ringkas, ada yang hanya mensifati, ada yang menguraikan. Wa mimman uniya bi bayani hadhil mas'alah, di antara ulama yang mereka perhatian dengan menjelaskan masalah ini adalah Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari. Tulisan-tulisan beliau sangat banyak, ya, dan beliau wafat tahun 276 Hijriyah. Ini 276 Hijriyah, berarti abad keberapa ini? Ketiga, ya, akhir abad ketiga. Inda difa'ihi an ahli sunnah, ketika beliau membela ahlu sunnah, wa ma yarwunahu minan nusus, dan membela riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahlu sunnah, haitsu qala mubayyinan manhaj ahli sunnah, beliau berkata menjelaskan metode ahlu sunnah, fa amma ashabul hadis fa innahum iltamasul haqqa min wijhatihi. Adapun para ahli hadis, yang dimaksud ahli hadis di sini bukan orang yang pekerjaannya meriwayatkan hadis. Yang dimaksud ahli hadis adalah orang yang berdalil dengan hadis, meskipun dia bukan profesinya sebagai periwayat hadis. Ya, ini diingatkan berkali-kali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ahli hadis bukan berarti orang yang kuliah di fakultas hadis, lebih umum dari itu maksudnya. Jadi yang menjadikan hadis sebagai dasar hukum. Ahli hadis iltamasul haqqa min wijhatihi, mereka mencari kebenaran dari arah yang benar. Wa tatabba'uhu min madhannihi, dan mereka mencari kebenaran dari referensi-referensinya. Dari mana? Ya, dari dalil, maksudnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi tidak menyimpulkan terlebih dahulu, mereka riset dulu, ya. Setelah mereka dapat kesimpulan, nah itu dijadikan sebagai ilmu, bukan dibalik. Nulis dulu, baru kemudian cari dalil. Nah ini nanti kalau dalilnya tidak sesuai, repot dia. Kalau orangnya objektif, tidak masalah. Tapi kalau orangnya tidak objektif dan kebanyakan demikian, maka dalilnya akan dipelintir-pelintir ke sana kemari. Wa taqarrabu minallahi ta'ala bittiba'ihim sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beribadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa talabihim li atharihi, dan mereka mencari athar, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarihi, dan kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka cari. Nah itu bagaimana belajarnya Ahlus Sunnah. Belajar hadis, dibaca satu persatu di semua aspek kehidupan, baik itu urusan ibadah, urusan muamalah, urusan berkeluarga, urusan politik, urusan negara, urusan hukum, semuanya, ya, mengikut kepada hadis. Dicari hadisnya ada enggak, ya. Kalau ada baru mereka melangkah, kalau enggak ada mereka cari dulu, ya, mereka cari dulu. Kalau mereka enggak bisa cari, tanya kepada orang yang tahu. Gitu. Faqauluhu rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Qari di sini mengomentari ucapannya Ibnu Qutaibah. Ucapan Ibnu Qutaibah, iltamasul haqqa min wijhatihi. Mereka mencari kebenaran dari arah yang benar. Wasfun daqiqun adalah sebuah sifat yang sangat terperinci, sangat spesifik untuk mensifati manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mencari kebenaran, haitsu salakus sabilal wahid al-musil ilaihi, di mana mereka menempuh satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kepada kebenaran. Apa itu? Wa dzalika anna ma'rifata ma yuhib ma yajibu lillah wa ma yajuzu alaihi
wa ma yamtani'u 'alaihi huwa aslud din wa asasul hidayah, yaitu dengan mengetahui apa yang harus disandarkan kepada Allah, apa yang boleh disandarkan kepada Allah, apa yang tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ini adalah pondasi dari agama kita, dan ini adalah pondasi daripada hidayah. Wa afdalu maktasabathul qulub, dan ini adalah hasil yang paling utama yang dipelajari oleh hati-hati kita. Fala yumkinu an yatrukahu rasul, maka yang seperti ini tidak mungkin ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah. Illa wa huwa fi ghayatit tamami wal bayan, melainkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal sudah dijelaskan secara sempurna dan jelas. Berarti kalau sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita belajar dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna, dari sinilah harasa ahlu sunnah ala iltimasi hadhil matalibil idham. Dari sinilah para ahlu sunnah semangat untuk mencari tujuan-tujuan yang besar ini, yaitu mencari hadis Nabi wa ghayruha min umurid din, dan juga yang lain dari perkara-perkara agama. Fi nususil wahyil mubarakah, carinya di mana? Di dalam dalil-dalil, teks-teks wahyu yang berkah. Fa'atau ilaiha, kemudian mereka datang kepada dalil-dalil itu duna adna muqarraratin sabiqah, tanpa membuat kesimpulan terlebih dahulu. Belajar dulu baru buat kesimpulan, dengar dulu keterangan dari Allah dan Rasul baru buat kesimpulan. Ya, begitu cara belajar. Bukan dari rumah sudah punya kesimpulan kemudian datang ke majelis. Contoh ringan saja, kalau kita di rumah sudah punya kesimpulan, pengajian diumumkan judulnya, ya, judulnya misalkan musik boleh. Maksud kajiannya itu mau membantah orang yang mengatakan musik boleh, tapi karena orang tidak paham, gitu kan, dia sudah sampai rumah, dari rumah ini sudah mendidih darahnya. Ini Ustadz bagaimana kok judul kajiannya musik boleh, ya, sudah siapkan amunisi untuk membombardir ini Ustadz ini. Saya akan bantah dia nanti di sana. Dengarkan dulu, ya. Orang yang berakal begitu. Nabi SAW hatta yang ngomong orang kafir didengarkan oleh Nabi SAW. Didengarkan oleh Nabi SAW. Ketika Walid bin Mughirah datang kepada Nabi SAW, menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ya, kalau apa yang kamu dakwahkan ini tujuannya adalah kamu pengen jadi raja, kami akan jadikan kamu raja, maka kami tidak akan memutuskan perkara kecuali dengan izinmu. Rasulullah SAW diam saja. Kalau kamu pengen jadi orang paling kaya, kami kumpulkan hartanya orang-orang Arab, kami berikan kepadamu. Yang ketiga, kalau kamu nikah dengan wanita paling cantik di Arab, kami nikahkan. Yang keempat, kalau kamu gila, kami akan obati. Sudah selesai? Ya, Nabi SAW ngomong dengan santun. Beliau tidak mengatakan kafir, enggak. Nabi SAW mengatakan afaraqta Abul Walid. Sudah selesai wahai Abul Walid. Sekarang gantian, antum dengar. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Rasul SAW. Ya. Ketika sudah selesai, nah sekarang silakan berpikir. Begitu orang yang berpendidikan, begitu orang yang berakal, ya. Tidak buat kesimpulan-kesimpulan kemudian membombardir orang dengan tanpa mendengarkan argumentasi lawan. Ini orang jahil, orang bodoh namanya. Ya, sehingga ya permusuhan enggak selesai-selesai begitu. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka mendengar dulu apa firman Allah, apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru mereka buat kesimpulan. Oh, begini berarti agama Islam. Ya. Kalau orang-orang liberal, mereka belajar agama Islamnya di tempat orang kafir. Mereka mendengarkan Islam dari mulutnya orang-orang kafir. Islam itu jauh. Mereka berada di sebuah kamar kecil yang ada lubang kecil, mereka ngintip Islam dari jauh.
kemudian sudah berani bicara tentang Islam. Apakah begini metode yang benar atau kita pelajari dulu baru kita simpulkan? Pelajari dulu baru simpulkan. Ya. Makanya banyak di dunia barat yang menuduh Islam begini dan begitu, ketika mereka pelajari dengan metode yang ilmiah, banyak yang taubat. Banyak yang taubat. Bahkan mereka mengatakan, ya sebagian mereka mengatakan kalau kita terus mencela orang ini, yakni Muhammad SAW, nanti akan ada orang-orang yang berbalik dan kita malu sendiri ketika tahu faktanya. Ada orang parlemen Belanda juga yang dia ekstrim dalam menyerang Islam, ya, nulis buku dia anti Islam. Nah, ketika dia sudah nulis buku, dia harus baca itu literatur Islam. Nah, di situ dia berubah. Tidak jadi menulis buku tentang anti Islam karena tahu Muhammad ini orangnya sabar, ya, kemudian jihad, kemudian dia komitmen di atas prinsipnya, kemudian totalitas dalam menjalankan misinya yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tidak jadi dia menulis buku tentang anti Islam. Nah, kalau orang kafir saja bisa, kenapa orang Muslim tidak bisa? Nah, litaqudahum hadhihi nusus, agar nas dalil itu yang menuntun mereka, bukan mereka yang menuntun dalil. Lituqifahum hiya al-haqqi alladhi yajibu luzumuh, supaya dalil itulah yang mengarahkan mereka kepada kebenaran yang harus dipegang. Walihada irtabata manhaju ahli sunnah bin nusus nafyan wa isbatan wa tawaqqufan. Ini ungkapan antum harus garis bawahi. Oleh karenanya manhaj ahlu sunnah itu terikat dengan dalil. Ketika mereka meniadakan atau menetapkan atau diam, semuanya dengan dalil. Mengatakan ini tidak ada dalilnya. Mengatakan ini ada dalilnya. Kemudian diam juga ada dalilnya. Semuanya beralasan, ya, tidak ngawur. Fala tajidu lahum qawlan illa ma dallat alaihi. Maka engkau tidak akan temukan pendapat Ahlussunnah kecuali telah didasari dengan dalil, ditunjukkan oleh dalil. Wa hadza ma'abbara anhu al-Khatib al-Baghdadi bidiqqah. Dan ini adalah yang diungkapkan oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit, ulama hadis nomor 1 di zaman beliau, ya. Beliau wafat tahun 463. Di timur ada Khatib Al-Baghdadi, di barat ada Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ini dua ulama besar yang wafatnya tahun yang sama, dan dua-duanya orang nomor 1 dalam ilmu hadis di daerah masing-masing. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawan tarji'u ilaihi. Setiap kelompok yang mereka itu membuat kelompok karena hawa nafsu, maka dia akan kembali kepada nafsunya. Aw tastahsinu ra'yan ta'qufu alaihi, atau mereka menganggap baik suatu pendapat, maka mereka akan terus menetapi pendapat itu. Siwa ashabil hadis, tidak dengan ahli hadis. Fa inal kitaba uddatuhum was sunnata hujjatuhum, karena Al-Quran adalah bekal utama mereka, sunnah adalah dalil mereka. Jadi mereka tidak punya kesimpulan sebelumnya. Wa rasulu fi'atuhum, dan Rasul adalah pemimpin kelompok mereka. Wa ilaihi nisbatuhum, dan mereka menisbatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa pemimpin Islam, jawabannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Hanifah, bukan Malik, bukan Syafi'i, bukan Ahmad, bukan Abu Bakar, bahkan bukan Umar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwu qaulul Lalaka'i, senada dengan ucapan Imam Al-Lalaka'i. Beliau ini penulis kitab akidah yang terbesar, ya, judulnya Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, 6 jilid. Dan bersanad, itu akidah bersanad, ya. Jadi kalau kita mau belajar akidah Ahlussunnah bersanad, ada juga
bisa dicek sanadnya, sangat-sangat otentik. Beliau mengatakan, kullu man i'taqada madhhaban, setiap orang yang meyakini suatu mazhab, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasib, maka dia akan menyandarkan dirinya kepada orang yang membuat ideologi atau mazhab tersebut. Wa ila ra'yihi yastanidu, dan kepada pendapat orang itu dia bersandar. Illa ashabal hadis, kecuali ahli hadis. Fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang membuat ideologi mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum ilaihi yantasibun, maka mereka menyandarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ilmihi yastanidun, dan mereka bersandar kepada ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi yastadillun, dan mereka berdalil dengan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihi yafza'un, dan kepadanya mereka kembali ketika ada masalah. Jadi kalau ada masalah, lihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tamaman kama waqa'a lil Imam Ahmad, persis seperti yang terjadi kepada Imam Ahmad dengan lawan debatnya, namanya Ahmad juga. Yang satu Ahmad bin Hanbal, yang satu Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad ini orang Mu'tazilah. Ini terjadi di zamannya Mu'tasim. Ya. Jadi Imam Ahmad ini ditangkap dan beliau dipenjara, disiksa sampai masa 3 khalifah. Al-Ma'mun siksa dan mau dibunuh di zamannya Al-Ma'mun. Namun Imam Ahmad ketika dipertemukan dengan Al-Ma'mun, beliau berdoa, ya Allah, jangan kumpulkan saya dengan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun mati. Kemudian digantikan dengan saudaranya Al-Mu'tasim, siksa itu Imam Ahmad, dipenjara dan disuruh debat setiap hari melawan Ahmad bin Abi Du'ad ini. Kemudian Al-Mu'tasim wafat, digantikan dengan Al-Wathiq billah, anaknya, masih disiksa Imam Ahmad, dikeluarkan dari penjara tapi diboikot, nggak boleh ngajar, nggak boleh sholat jamaah Jumat, nggak boleh. Ya, ini Imam Ahmad. Nah, ketika beliau debat setiap hari dengan Ahmad bin Abi Du'ad, beliau selalu mengatakan, qul hal ma'aka fi hadza kitabun aw sunnah, apakah pendapatmu ini ada dalilnya dari Al-Quran atau sunnah? Cuma itu yang ditanyakan oleh Imam Ahmad. Kalau ada, ahlan wa sahlan. Kalau enggak ada, ya enggak. Enggak mau kita yakini. Ibnu Abi Du'ad mengatakan, wa anta la taqulu illa bima fil kitabi was sunnah. Apakah kamu berpendapat ya tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah? Faqala rahimahullah, maka Imam Ahmad mengatakan, iya. Bukankah Islam ini tidak bisa berdiri tanpa adanya Al-Quran dan sunnah? Yaitu pondasi ya, Islam, Quran dan sunnah. Kalau enggak ada dalilnya, beliau tidak mau. Ya. Wa bidzalika nudrik anna li ahli sunnati wa khusumihim fi hadha as-sabili marhalatain itsnatain. Nah, ini pola berpikirnya. Beliau mengatakan, dengan ini kita mengetahui ahlu sunnah dan lawannya itu punya 2 step dalam berpikir ya, atau metode beragama. Yang pertama bagi ahlu sunnah adalah cari apa? Cari dalil, ya. Fahuwal aslu wa alaihi al-mu'awwal, inilah asalnya dan kepadanya lah kita bersandar. Wa ba'da hadhihi al-marhalah ya'ti bina'ul qawaid, setelah dapat dalil baru bikin kaidah. Kemudian wadzalika ya'ni, beliau mengatakan annama siwan nas masbuqun la sabiq. Maknanya adalah selain dalil itu didahului oleh dalil, tidak boleh mendahului dalil. Wa maqudun la qaid, dibimbing oleh dalil, tidak membimbing dalil. Dituntun oleh dalil, bukan menuntun dalil. Ala haddi qauli Abi Darda radhiyallahu anhu lamma ubligha salam ikhwanin lahu,
Seperti ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu ketika disampaikan kepada beliau salam dari sebagian saudara-saudaranya, beliau mengatakan, "Qul lahum falyu'tul Qur'ana bi khazaimihim." Ay ij'alul Qur'ana mithlal khizam fi unfi aw fi anfi ahadikum fattabi'uhu wa'malu bihi. Mereka dinasihati oleh Abu Darda, katakan kepada mereka, berikanlah Al-Quran atau letakkan Al-Quran itu ya sebagai tali kekang mereka. Ini yang nuntun mereka itu adalah Al-Quran yang ditaruh di binatang itu. Ya, tali itu yang digunakan untuk menuntun binatang. Nah, seperti itulah kita dengan Al-Quran. Tali itu yang menuntun kita, Al-Quran. Wa hadzal manhajul 'azim fi at-ta'amul ma'an nas mimma la yakhtalifu fihi ahlul ilmi. Dan manhaj yang besar ini di dalam bermuamalah dengan dalil adalah sesuatu yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Kama qala Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, lam asma' ahadan nasabahun nas aw nasaba nafsahu ila ilmin yukhalafu fi annahu aw yukhalifu fi annahu la yalzamu qawlun bi kulli halin illa bi kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang dinisbatkan oleh orang-orang, dinisbatkan kepada sunnah maksudnya, atau dia menisbatkan dirinya kepada ilmu, dia ngaku sebagai alim, dia menyelisihi, tidak ada yang menyelisihi sama sekali bahwasannya tidak harus ya atau tidak boleh berucap kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ma siwahuma tabaun lahuma, dan selain dari Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti keduanya. Wa dzalika annahuma al-imamud dal ala kulli khair, karena Al-Quran dan Sunnah adalah imam yang menunjukkan segala kebaikan. Dari sini ya, saya kira sudah cukuplah untuk menjelaskan bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika akal mereka ini sudah meyakini, sudah mengetahui ini Al-Quran, ya, akal mereka sudah tahu, oh ini hadis yang sahih, ya. Setelah itu mereka akan tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Akalnya sudah selesai, akalnya di situ tidak lagi digunakan. Digunakan sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan lagi menghukumi, ya. Jadi Al-Quran ini dan hadis ini, keduanya lah yang mengerti rincian syariat Islam, yang mengerti mana yang maslahat, mana yang tidak maslahat. Akal kita tidak. Akal kita ini kalau ditanya, ya, apa maslahatnya merokok, apa madaratnya merokok, tanpa riset, ya tidak tahu, ya kan. Sudah riset pun kadang-kadang hasilnya salah, ya. Kemudian kalau ditanya apa maslahat, misalkan riba, atau apa madaratnya, nanti akan terjadi perdebatan, ya. Kemudian mereka riset pun kadang-kadang berdasarkan pengalaman, dan pengalaman yang tidak general, tidak bisa kita berlakukan kepada semua orang. Kemudian disimpulkan, ini juga tidak benar. Tapi kalau Al-Quran dan hadis, ya, tidak begitu sifatnya. Al-Quran itu adalah firman Allah, dan ini kita semua yakin, ya kan? Ada yang nggak yakin? Yakin. Ketika kita sudah yakin, kita harus meyakini juga bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta yang mengetahui semua maslahat untuk kita. Meskipun kadang kita mengira, ya, itu adalah madarat, atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ini bahaya, meskipun kita mengira itu adalah maslahat. Dari sini kita wajib untuk tunduk,
dan meyakini bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu kemungkinannya cuma ada dua. Kalau enggak maslahat murni 100%, yang kedua adalah maslahatnya lebih dominan daripada bahayanya, daripada kerugiannya. Dan kita juga harus meyakini bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala kemungkinannya juga cuma ada dua. Kemungkinan pertama adalah bahayanya murni 100%. Yang kedua bahayanya lebih dominan daripada maslahatnya. Maka dengan begini, kalau kita dilarang oleh syariat, ya, kita tinggalkan. Kalau kita diperintahkan, kita kerjakan, dan kita meyakini bahwasannya perintah ini untuk maslahat kita, larangan ini adalah untuk menjauhkan kita dari bahaya. Nah, itu pola pikir kita. Jangan dibantah-bantah lagi. Ya. Orang yang sudah tahu bahwasanya ini hadisnya sahih, kemudian dinasihati dengan hadis, diberitahu bahwasanya sikapnya salah, ya, yang betul adalah seperti ini sebagaimana dalam hadis. Sikap Ahlus Sunnah harusnya apa? Berhenti, tidak lagi melakukan apa yang dia lakukan, ikut hadis, ya, dan seterusnya. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Saya akan singkat karena ini kalau kita baca isinya sama semua. Singkat ke halaman 18. Beliau mengatakan, fa amma khusumu ahli sunnah, adapun lawan-lawannya ahli sunnah, fal mas'alatu indahum bi dhiddi dzalik, maka prinsipnya kebalikan dari prinsip Ahlus Sunnah. Idz inna marhalata bina'il qawaid sabiqah li marhalatin nas. Karena langkah pertama mereka itu merumuskan kaidah-kaidah dulu, merumuskan teori dulu, baru kemudian mereka cari dalil. Walihada ja'aluha al-asla, oleh karenanya mereka menjadikan kaidah-kaidah yang sudah mereka rumuskan itu sebagai pondasi. Wa ja'alun nassalaha taba'an, dan mereka menjadikan dalil itu sebagai pengikut. Kama ya'ti bayanuhu bihaulillah, sebagaimana akan kita jelaskan dengan izin Allah. Sampai di sini paham ya bedanya ya? Nah, saya cukupkan sampai di sini keterangan dari Ahlus Sunnah. Insya Allah kalau kita baca semuanya sama, ucapan-ucapan ulama sama semua, yakni kita harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah, dan selain Al-Quran dan Sunnah mengikuti keduanya, bukan menyetir Al-Quran dan Sunnah. Mungkin beberapa contoh kasus masalah saja yang kita baca di sini. Contohnya halaman 23. Halaman 23. Di situ di paragraf paling bawah, Syekh mengatakan, "Walihada ya'jabul qailu." Oleh karenanya ya'jabul aqilu afan, orang yang berakal itu heran, kaifa yukhatta'u man hadha maslakuhu, bagaimana bisa disalahkan orang yang metodenya seperti ini, semuanya dibangun di atas dalil, kok bisa masih disalah-salahkan. Wa yujtahadu fi talammusi athratihi, bahkan ada orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari-cari kesalahannya. Tamaman kama waqa'a lil Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Ini persis seperti yang terjadi kepada Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi.
Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi ini sepupunya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab yang sangat populer Umdatul Ahkam. Beliau ini terkenal keras. Kalau antum baca kisah hidup beliau ini kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar sampai bawa pedang beliau ini. Ya, sampai bawa pedang. Makanya musuhnya banyak. Karena beliau kencang sekali. Sampai Ibnu Qudamah sering menasihati jangan terlalu keras, ya. Tapi beliau orangnya, ya sudahlah, kalau memang saya mati gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar nggak apa-apa katanya. Ya. Sampai banyak orang-orang yang memprovokasi pemerintah untuk memenjarakan Abdul Ghani Al-Maqdisi karena dicap radikal, ya, terlalu keras. Fa innahu fi ghamrati fitanin wa ahdatsin turiba minhu an yaktuba i'tiqadah. Akhirnya sampai beliau diminta untuk menuliskan akidahnya. Bi gharadi an yuqafa fihi ala ma yuhasibuhu alaihi sultan. Tujuannya adalah akan didebat akidah ini, pernyataan-pernyataan ini oleh sultan. Fakataba, maka beliau tulis, aqulu kadza, ya, beliau nulisnya begini, saya berpendapat begini karena firman Allah begini, saya berpendapat begini karena firman Allah begini, saya berpendapat begini karena sabda Rasulullah SAW begini, ya. Hatta faragha minal masail allati yukhalifuhu fiha khusumuh, sampai beliau selesai menjelaskan semua masalah-masalah yang dia berselisih dengan lawan-lawannya ini. Falamma ra'aha al-malik, ketika raja melihat di situ, qala, dia mengatakan, ish aqulu fi hadha, saya harus komentar apa ini tentang akidahnya orang ini. Yaqulu biqaulillah wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berdalil dengan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya membantah? Maksudnya, ya, bagaimana saya bisa hukum orang seperti ini? Dalilnya jelas semuanya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dijaga oleh Allah SWT ketika dalilnya jelas. Dasar perbuatan beliau itu jelas, semuanya dia lakukan karena beliau yakin itu benar dan kebenaran itu ditunjukkan oleh dalil. Makanya beliau nggak takut kepada mereka yang memprovokasi pemerintah, sama sekali tidak takut. Fahadha maslaku ahli sunnah alladhi la yatazahzah il masail. Inilah sikap ahli sunnah yang mereka tidak pernah berpaling dari sikap ini dalam semua masalah. Wa fi sairil azminah, di semua waktu. Falihada kanat aqibatu amrihim ahsana aqibatin bihamdillah. Oleh karenanya akhir hidup mereka adalah sebaik-baiknya akibat. Alhamdulillah. Kama ya'ti bayanuhu fil mabhadz tsani bihaulillah, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan yang kedua. Nah, ini dari sisi ahlus sunnah. Kita sudah tahu, ya. Kalau kita baca semua nukilan-nukilan dari ulama, ya kita semakin kuat, tapi cukuplah 1-2 ucapan ulama daripada antum mana bacakan semuanya nanti bosan, ya. Ini sudah terlihat beberapa yang ngantuk-ngantuk. Baik. Al-matlabus tsani, yang kedua, janibu ahlil ahwa, dari sisi pengikut hawa nafsu. Di sini juga ana ringkas, ini masih ahlus sunnah juga yang ngomong. Nah, kita baca satu ayat saja dari sini. Halaman 27. Di situ Syekh membawakan ayat dari surat Al-Imran ayat 7. Yang lengkap bunyi ayatnya adalah walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu, ya, Al-Qur'an. Di antara Al-Qur'an ini Allah SWT sedang menjelaskan isi Al-Quran, kemudian sikap orang. Al-Quran itu ada ayat yang muhkam itu yang jelas. Kemudian ada juga yang mutasyabih.
Mutasyabih itu ya maknanya dipersisihkan oleh para ulama, tapi di sini maksudnya adalah yang maknanya tidak jelas, multi tafsir. Makna Al-Quran multi tafsir ini bukan sebagai kelemahan Al-Quran, justru ini kekuatan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat. Kata para ulama tafsir, hammalun dzu wujuh, ya, memiliki banyak makna, bisa dibawa ke sana kemari. Yang penting metodenya benar, ilmiah, ya. Nah, tapi orang-orang yang di dalam hatinya ini ada penyimpangan, kata Allah SWT, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, mereka tidak mau melihat ayat-ayat yang jelas. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka cari ayat-ayat yang tadi, yang mutasyabih. Tujuannya apa? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Mereka memang mencari fitnah dan mereka ingin mentakwil. Bisa ditakwil. Takwil hukumnya boleh kalau ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, kemudian diselewengkan dari maknanya kepada makna-makna yang jauh, ya, maka ini tidak boleh. Tapi ayat-ayat yang begini ini yang enak, ya, karena bisa dibawa kemana-mana. Dimasukkan ke dalam teori-teori mereka, dimasukkan ke dalam pendapat-pendapat mereka, dalam dagangan mereka juga bisa, ya. Tinggal bagaimana membahasakannya saja. Kadang-kadang dipotong dikit, belakangnya saja yang diambil, depannya saja, belakangnya enggak disebut, dan seterusnya. Ya, macam-macam caranya mereka. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah katakan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi nas, ini orang yang kedua. Adapun orang-orang yang kuat ilmunya, kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Bihi, bukan bihima, karena keduanya itu satu. Keduanya adalah Al-Qur'an, bukan bihima, muhkam dan mutasyabih. Kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Allah. Yang maknanya jelas, yang maknanya multi tafsir tadi, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau datangnya dari satu sumber seharusnya tidak berselisih, tidak terjadi kontradiksi, tidak terjadi pertentangan di dalamnya. Sikap yang benar adalah kalau ada yang multi tafsir dikembalikan kepada yang tafsirnya jelas. Contoh, semalam ada pertanyaan misalkan, ini syubhat ya, Ustaz, kita ini kan disuruh dakwah, kita kan disuruh mengamalkan hukum-hukum katanya. Tapi di satu sisi banyak kabar dari Quran ataupun hadis yang mengabarkan bahwasanya hukum Islam ini tidak bisa diamalkan, gitu loh. Akan selalu pudar hukum Islam satu demi satu sampai yang tersisa hanya sholat. Paham di sini? Dia berdalilnya dengan kenyataan gitu. Kenyataannya nggak bisa diamalkan. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ya, tunqadu ural islami urwatan, akan terurai itu tali-tali Islam satu demi satu sampai tidak tersisa kecuali salat. Artinya kan mengamalkan hukum-hukum ini tidak bisa, itu Rasulullah sendiri yang ngomong. Terus bagaimana kita berdakwah ini? Apakah tidak perlu berdakwah? Ya, karena percuma gitu, hasil akhirnya kita sudah tahulah gitu. Nah, ini kan hadis tadi apa? Mutasyabih, anggaplah mutasyabih, yang mutasyabih yang enggak mutasyabih sebenarnya. Ya, mutasyabih ini relatif, karena orang enggak paham ya mutasyabih jadinya. Ada yang perintah-perintah untuk berdakwah jelas. Jelas perintah untuk berdakwah, perintah amar ma'ruf nahi munkar jelas. Nah, kejadian ini sudah pernah terjadi. Ucapan seperti ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Di surat Al-A'raf Allah SWT sebutkan situ. Ya.
Jadi orang Yahudi ini punya kebiasaan apa? Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Kata Allah SWT, tanyakan kepada orang-orang Yahudi itu wahai Muhammad tentang kampung yang mereka tinggal di tepi laut. Ikan itu datang pada hari Sabtu. Sur'an kata Allah SWT, banyak ikan. Ya. Nah, wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Di selain hari Sabtu ikannya enggak datang. Maka mereka bikin makar di situ. Hari Jumat taruh jaring, kemudian hari Ahad diangkat, dapat banyak. Nah, ini kemungkaran yang ngakal-ngakali syariat. Dinasihati oleh sebagian Yahudi yang masih lurus, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebagian lagi ada 3 kelompok. Kelompok yang 3 mengatakan lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adaban syadida. Ngapain kalian menasihati orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah? Mereka ini enggak maksiat yang kelompok ketiga ini. Tapi ngendor-ngendori, ngembos-ngembosi dai. Ya, dia enggak ikut dakwah tapi ya gitulah ngembosi. Ngapain antum-antumin nasihatin mereka? Mereka akan dibinasakan oleh Allah atau disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Apa jawaban orang yang kelompok kedua yang amar ma'ruf nahi munkar? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Jawabannya 2. Yang pertama, ini sebagai alasan kami nanti kalau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barangkali mereka mau kembali. Kan kita tidak tahu. Ya. Nah, jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini kita dituntut untuk melakukan prosesnya. Hasilnya bukan urusan kita. Rasul SAW pernah begitu juga. Ketika beliau sedih, ini banyak orang nggak mau masuk Islam, tidak mau menerima dakwah Islam. Apa kata Allah SWT? Innaka la tahdi man ahbabta. Bahkan ketika Abu Talib mati dalam keadaan kafir, ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu enggak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberi petunjuk. Jadi kita cuma berdakwah. Bahkan yang lebih ajib lagi, ya, saya katakan hadis dari Anas bin Malik tentang hari kiamat. Ini hadis antum bisa pakai untuk itu kampanye go green ya. Dan enggak ada kampanye yang lebih hebat daripada hadis ini. Semua ucapan orang-orang yang ngajak go green itu pasti kalah dengan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah," kalau terjadi hari kiamat, "wa fi yadi ahadikum fasilah," dan di tangan salah seorang dari kalian itu ada benih, "falyagrisha," kata Rasulullah SAW, maka tanam. Kiamat suruh tanam. Antum kiamat lari-lari enggak cari cangkul, tanam. Ada hadis lebih apa? Kampanye go green lebih sangar daripada hadis ini? Enggak ada. Apa sangar istilahnya? Lebih keren kali. Mungkin antum tanya, kalau antum pola pikirnya kayak orang tadi, antum tanya, apa faedahnya orang besok kiamat, ngapain antum tanam pohon? Lu nggak tahu. Nanam pohon itu dapat pahala. Urusan buah nggak buah bukan urusan ente. Yang ente butuhkan apanya? Pahalanya. Ini mau kiamat kalau bisa nambah-nambah pahala, kenapa nggak dilakukan? Gitu. Itu pola pikirnya Nabi SAW. Kalau pola pikirnya orang ini, nanti nggak ada buahnya percuma. Dunia berarti anda mikirnya, bukan akhirat. Paham ya? Ini mutasyabih, muhkam, ya begitulah kira-kira ya. Contoh simpelnya. Nah, jadi ada 2 sikap. Ada yang ahluz zaik, orang yang nyimpang, kalau ketemu ayat atau hadis yang makna-maknanya ambigu, multi tafsir, seneng bukan main kayak nemu emas, karena ini bisa dipelintir kemana-mana. Tapi kalau ada dalil yang jelas, panas kupingnya, hatinya gusar, bingung, ya, seperti orang-orang Asy'ariyah misalkan. Asy'ariyah itu kalau antum tanya di mana Allah, itu pertanyaan kayak bledek ya, nyamber kepala mereka dar itu.
Di mana Allah? Terus bingung jawabnya itu. Enggak tenang, duduknya sudah goyang-goyang. Dijawabnya di mana? Macam-macam jawabannya nanti. Karena mereka juga berselisih. Padahal ada hadis yang jelas di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada sahabat yang pengen kafarah. Kafarahnya memerdekakan budak. Maka dia pengen memerdekakan budak wanita. Budak wanita ini sebelum dimerdekakan ditanya dulu oleh Nabi, mukmin atau enggak? Karena kalau budaknya mukmin, ya, maka dia berhak untuk dimerdekakan. Pertanyaannya simpel. Di mana Allah? Dijawab fis sama, di langit. Man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Kan simpel jawabannya, gampang kan? Ini kan Rasulullah loh yang nanya ini. Di mana Allah? Dijawab apa? Di langit. Kan simpel langsung. Kenapa antum kalau ditanya di mana Allah, ruwet jawabnya? Oh ini aja dia dijawab apa? Di langit. Saya siapa? Anda Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kesimpulannya, atikha, bebaskan. Fa innaha mu'minah. Ini mu'minah. Merdekakan. Paham sini ya? Tapi kalau di sini didengar oleh orang-orang Asy'ari, bingung mereka. Bingung apa? Bingung nolaknya. Bukan bingung memahaminya. Ini gimana caranya nolak di sini? Nah, itu kenapa? Karena mereka sudah punya ideologi, punya teori, punya kaidah, ya. Baru lihat dalil. Cuma istirahat 15 menit lagi. Anak ngeliat antum yang gusar ini. Baik. Antum tenang aja ya, anak-anak tahu waktu insyaallah. Ya, biar nazarat alaihi musakinah itu. Baik. Saya singkat lagi ya. Ini kalau dibaca nggak habis-habis ini. Intinya kita tahu isi kitab ini apa gitu, cukup insyaallah. Halaman 40. Sebentar. Halaman 45. Setelah ini kita istirahat. Baru kita lanjut baca. Di halaman 45 beliau mengatakan, wa id faragna min 'ardi aqwali ahli ilmi. Ketika kita sudah selesai memaparkan ucapan-ucapan para ulama fi bayani manhaji ahli ahwa, dalam menjelaskan metodenya pengikut hawa nafsu. Berarti tadi masih ucapan-ucapannya ulama Ahlussunnah, menjelaskan bagaimana sih orang-orang pengikut hawa nafsu itu metodenya. Qala fa inna minal munasib, maka pas sekiranya dzikru syawahid dallah ala dzalik, kalau kita sebutkan bukti-bukti yang menunjukkan atas ucapan ulama tadi, min kalamil masyhudi alaihim, dari ucapan langsung ahli bid'ah, ucapan orang yang tadi disebut oleh para ulama Ahlussunnah. Mereka menggunakan akal, mereka menggunakan taklid, mereka menggunakan mimpi, modernisasi, gaya barat dan seterusnya. Ya, di sini akan disebutkan satu persatu langsung dari tulisan mereka, dari buku-buku mereka langsung. Fayuqalu lamma kana al-mu'arid lin-nasi inda kulli ta'ifatin min ahli al-ahwa yakhtalif, maka kita katakan ketika yang menentang dalil pada setiap kelompok itu berbeda-beda, bihasabi manhaji kullin fi masadirit talaqqi, berbeda-beda sesuai dengan manhaj masing-masing kelompok tersebut dalam sumber belajarnya. Faqad tanawwa'at wujuh hadhil mu'aradah wifqa dzalik, maka bentuk atau wujud penentangan kepada dalil itu macam-macam juga mengikuti perbedaan manhaj mereka. Fakanal aqlu, yang pertama akal wujudnya, wujud hawa nafsunya itu akal. Inda ahlil kalam, pada ahli kalam. Ahli kalam itu orang-orang yang bicara tentang masalah akidah,
disebut ahli kalam. Rukma tabayuni madarisihim, meskipun sekolah atau aliran mereka berbeda-beda. Huwal muqaddam 'ala nas, akan lebih didahulukan daripada dalil. Yang kedua, wa kanal kasfu, atau penerawangan, lada munharifis sufiyah, di sisi orang-orang sufiyah yang menyimpang. Huwal muqaddam, itulah yang didahulukan, menerawang mereka. Ya, istilahnya mukasyafah. Zikir 1000 kali itu bisa nanti ketemu wali, ketemu nabi. Antum kalau debat sama orang begini susah. Masalahnya dia bisa ketemu, kita enggak. Makanya kalau debat sama orang begini, antum janjian dulu sama dia. Antum zikir 1000 kali, kalau nabi sudah datang, antum telepon saya. Nanti kita tanya bareng-bareng. Ya. Kemudian wa kana ta'assub lil madhhab. Yang ketiga, bentuk hawa nafsu yang ketiga, ta'assub, fanatik kepada madhab. Lada gulatil muqallidah, pada orang-orang taklid yang ekstrim. Huwal muqaddam, itulah yang lebih didahulukan daripada dalil. Yang keempat, wa kana ikhda'u nususis syara' limusayaratil waqi', atau menundukkan dalil-dalil syar'i supaya sesuai dengan kenyataan atau kehidupan modern. Itulah yang didahulukan menurut sebagian kelompok akhir zaman yang mereka terfitnah dengan modernisasi barat. Waramu tatwi asy-syariah, dan mereka ingin untuk menundukkan syariat, litusayira mafahimatil kalmadaniyah, agar bisa sejalan dengan pemahaman-pemahaman atau teori-teori kemodernan itu. Raqma tabayuni ma baina syariah wa baina tilkal mafahim, meskipun jauh jaraknya antara syariat dengan pemahaman-pemahaman itu. Sampai sini kita istirahat dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan seperti apa sih, ya, sejauh mana mereka menggunakan 4 bentuk hawa nafsu ini. Yang pertama apa tadi? Akal. Yang kedua kasyaf, ya, penerawangan. Yang ketiga ta'assub, ya. Yang keempat ya modernisasi tadi. Nah, jadi kalau mengamalkan ayat Al-Quran atau hadis begitu saja itu kuno, enggak modern, ya. Nah, wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Kita istirahat dan kita lanjutkan jam berapa sih? Jam 10, masyaallah. Baik, setengah jam lagi silakan. Fadhil yang mau istirahat atau baring-baring dulu boleh, ya.